Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 4 Mei 2021 dalam pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Hidup secara umum dan secara khusus, hidup beragama dan hidup beriman adalah sebuah perjuangan. Saya kira pernyataan ini kita terima dan kita pahami karena kita memang telah menjalaninya. Hidup itu bukan hal yang gampang. Harus diperjuangkan terus-menerus. Apalagi kalau ada cita-cita, ada idealisme tertentu. Juga ketika hidup dilihat sebagai sebuah kesempatan mengungkapkan rasa cinta baik kepada sesama, kepada seseorang yang kita cintai, lebih lagi sebagai orang beragama dan orang beriman kepada Tuhan yang kita cintai, maka tuntutan untuk mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik menjadi lebih tinggi. Yesus dan para muridnya, secara khusus Paulus dan Barnabas, telah menunjukkan bagaimana mereka mencintai Allah dan sesama. Dan karena itu, melaksanakan apa yang terbaik, apa yang dikehendaki oleh Allah, dan juga apa yang perlu untuk keselamatan manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada para rasulnya dalam malam perjamuan terakhir, dia akan kembali kepada Bapa. Namun sebelum dia sampai pada titik itu, Yesus harus melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Sebagai ungkapan bahwa Yesus begitu mengasihi Bapanya, maka dia melaksanakan perintah Bapanya. Apa itu? Yesus rela menderita sengsara, mati di kayu salib, kemudian bangkit untuk keselamatan manusia. Di sini menjadi bukti yang sangat konkret betapa Yesus mencintai Bapanya dan mengasihi manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, cara hidup yang seperti ini terwariskan dalam diri para rasul Yesus, terutama Paulus dan Barnabas, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Paulus dan Barnabas mewartakan Injil. Di Listra mereka mewartakan Injil. Tapi kemudian Paulus disiksa, diseret keluar kota. Lalu kemudian Paulus dan Barnabas pergi ke Derbe dan juga mewartakan Injil di sana. Diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, begitu banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Lalu kemudian Paulus dan Barnabas kembali lagi ke Listra, ke Ikonium bahkan, dan juga ke Antiokhia, mengunjungi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan mereka mengangkat penatua-penatua, lalu mendoakan mereka dan menyerahkan penatua itu kepada kekuatan dan kuasa Allah. Karena penatua inilah yang akan menjadi orang yang ada bersama dengan kelompok yang percaya kepada Yesus, guna mendampingi dan mengayomi mereka. Sebuah perjuangan. Dan ini Paulus Barnabas lakukan demi cinta mereka kepada Tuhan, kepada Yesus, dan juga kepada orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita mencintai Tuhan? Apa kita mencintai Dia yang kita imani? Apa kita juga mencintai sesama kita? Apa kita mencintai keluarga kita, mencintai lingkungan kita, mencintai wilayah kita, mencintai paroki kita? Itu harus dibuktikan ketika kita mau melaksanakan
apa yang terbaik, yang berguna untuk keluarga kita masing-masing, untuk lingkungan kita, untuk wilayah kita, untuk paroki, bahkan untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita. Kalau kita mencintai bangsa dan negara kita, apa kita mencintai Tuhan? Tunjukkanlah bukti. Karena cinta pada Allah tidak sekedar kata-kata belaka. Itu harus diperlihatkan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya tidak perlu menyebut apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kita semua tahu. Laksanakan itu sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan yang kita imani. Tuhan memberkati.